Hai, kali ini aku bakal ngerjain tugas PJBL mata kuliah aplikasi komputer terkait menganalisis data karyawan di Microsoft Excel. Yang pertama, aku akan mengerjakan atau mencari berapa banyaknya karyawan yang bekerja pada Departemen Legal yang sangat puas dengan pekerjaannya tetapi mempunyai stres yang tinggi. Nah, di sini diminta untuk menjelaskan langkah-langkah bagaimana aku bisa mendapatkan jawabannya. Jadi, langsung saja aku buka file yang sudah dikirim yaitu di Microsoft Excel. Nah, yang pertama, aku mencari space yang kosong. Nah, di sini kita klik A untuk menandakan bahwa ini soal yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi, aku bakal gunain rumus count if. Caranya yaitu kita ketik sama dengan, lalu ketik count if, pilih aja di sini count if. Nah, pada kriteria range yang pertama, kita pilih kolom departemen yang berada pada kolom G. Lalu, kita ketik titik koma, dan untuk kriterianya pada kolom departemen, kita filter ke legal, titik koma lagi, dan untuk kriteria range yang kedua, kita pilih kolom yang menunjukkan kepuasan kerja yang berada pada kolom B, job satisfaction. Nah, di sini kita juga akan memfilternya ke kepuasan kerja yang paling tinggi, yaitu 5. Sebelumnya kita ketik titik koma terlebih dahulu. Lalu titik koma lagi, dan untuk kriteria range yang terakhir yaitu kolom yang menunjukkan tingkat stres karyawannya. Nah, yaitu terletak pada kolom M. Di sini, kita juga filter ke tingkat stres yang paling tinggi, yaitu 5. Titik koma, tanda petik 2, 5, tutup kurung, terus kita enter. Nah, jadi, di sini kesimpulannya adalah jumlah karyawan yang bekerja pada Departemen Legal yang sangat puas dengan pekerjaannya, tapi mempunyai stres yang tinggi, itu jumlahnya ada 1. Nah, kita lanjut untuk mengerjakan yang kedua, yaitu mencari status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Untuk mencari jawaban yang tadi, kita akan menggunakan pivot table supaya lebih rapi. Caranya yaitu kita pilih semua data menggunakan CTRL-A, lalu kita pilih insert dan pivot table, kita oke. Nah, di rows kita pilih marital status atau status pernikahan. Lalu pada bagian values kita masukkan experience. Dan di sini kita akan mengubah rumusnya di values menjadi average. Caranya yaitu value file setting. Nah, choose the type of calculation that you want to use to summarize data from the selected file. Kita pilih average. Oke. Nah, jadi di sini sudah tertera rata-rata pengalaman per statusnya, mulai dari divorce, married, single, and widow. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa rata-rata pengalaman tertingginya yaitu dengan status pernikahan widow atau janda, dan dengan rata-rata pengalaman terendah yaitu single dengan nilai 5,89 sekian, dan untuk widow yaitu paling tertinggi dengan angka 19. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu menggunakan average if. Nah, jadi kalau menggunakan average if, kita sebelumnya harus mengumpulkan semua datanya menggunakan rumus unique terlebih dahulu. Caranya sama dengan ketik unique, kita pilih kolom marital status, dan kita enter. Nah, di sini nanti akan tertera apa saja status pernikahannya. Lalu, kita akan menggunakan rumusnya, yaitu menggunakan rumus average if. Sama dengan ketik average if. Pada average range, kita cari kolom yang menunjukkan pengalaman berdasarkan statusnya, yaitu di kolom F yang menunjukkan experience, titik koma. Nah, untuk
kriteria range-nya, kita pilih yang menunjukkan status pernikahan, yaitu marital status di kolom D, titik koma, kita ketik kriteria yang akan kita cari, yaitu single, tutup kurung, kita enter. Nah, rumusnya tinggal kita tarik, dan kita ganti kriterianya berdasarkan yang kita cari, yaitu married. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah bisa terlihat kalau status widow itu memiliki rata-rata pengalaman tertinggi dengan angka 19 dan single memiliki rata-rata pengalaman terendah yaitu 5,8 sekian. Namun, kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan rumus max and min untuk mengetahui nilai maksimal dan juga nilai minimal. Yang pertama, kita akan mencari nilai yang memiliki rata-rata pengalaman tertinggi. Kita ketik saja max. Di sini kita menggunakan rumus max. Sama dengan max, tanda kurung, kita log data yang akan kita ambil dan kita enter. Lalu, nilai minimal atau untuk mencari rata-rata terendah dari data ini, kita menggunakan rumus min. Nah, di sini juga sudah terlihat kalau nilai tertinggi yaitu 19 atau dengan status without dan rata-rata terendahnya yaitu 5,8 sekian yaitu status single. Nah, sudah selesai untuk soal yang kedua. Dan kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu menemukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Kita buka kembali filenya. Nah, untuk mencatatkan jawabannya, kita juga akan menggunakan pivot table. Pilih semua data menggunakan Ctrl A. Pilih menu insert, pivot table. Oke. Ke rows. Dan memasukkan WLB atau work life balance ke values dan menggantinya menggunakan average, yaitu value field settings. Kita pilih average, klik OK. Nah, pada values kita tambahkan physical activity hours. Ganti juga ke average. Nah, dari sini kita dapat mengetahui job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik, yaitu pada kolom pada level mid atau tengah-tengah dengan angka 3,16 sekian. Dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama yaitu juga mid 2,05 sekian. Oh, sorry. Dengan aktivitas fisik tertinggi yaitu lead dengan angka 2,07 sekian. Atau kita bisa menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus average if. Sama seperti mencari yang soal kedua. Nah, sebelum kita mencari nilai rata-ratanya, kita terlebih dahulu mencari data atau memfilter data yang akan kita gunakan menggunakan rumus unique sama seperti pada mencari yang soal kedua tadi, sama dengan ketik unique. Nah, kita pilih job level, yaitu di kolom E, dan kita enter. Nah, sekarang baru kita akan cari rata-rata untuk yang pertama WLB atau work life balance-nya terlebih dahulu, mulai dari junior. Kita ketik sama dengan average if. Pada average range, kita pilih work life balance
di kolom I, titik koma. Dan untuk kriteria range-nya, kita pilih job level, titik 2, dan kriteria yang akan kita cari yang pertama, yaitu junior, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya, dan untuk lead, mid, senior, intern, atau fresher, kita tinggal tarik ini saja biar rumusnya tercopy, dan kita ganti kriterianya berdasarkan yang akan kita cari. Nah, untuk mengetahui rata-rata work-life balance paling baik, kita bisa menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertingginya. Itu sama dengan max. Kita blok datanya, kita ketik, kita klik enter. Nah, di sini angka tertingginya yaitu 3,16 sekian, yang artinya bahwa job level mid adalah rata-rata work-life balance yang paling baik. Dan selanjutnya kita akan mencari rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Sama, kita akan menggunakan rumus average ifs. Namun, untuk kriterianya, untuk average range, kita akan ganti menggunakan aktivitas fisik, yaitu physical activities ouch yang terletak pada kolom K. Titik koma. Untuk kriteria range-nya masih sama, yaitu menggunakan job level, kita ketik kriteria yang akan kita cari, junior, ketik 2, tutup kurung, enter. Nah, sama, kita juga akan tarik ini dan menggantinya berdasarkan kriterianya. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari aktivitas. Selanjutnya kita juga mencari job level yang melakukan aktivitas fisik paling lama menggunakan rumus max, sama dengan max. Nah, di sini tertera bahwa angka yang paling tinggi yaitu 2,07 sekian, yang artinya bahwa job level lead adalah yang paling lama melakukan aktivitas fisik. Nah, sekian pengerjaan PJBL aplikasi komputer. Sampai jumpa.